Selamat pagi Farel, Obi, Mei, Dita, Andi. Kita bertemu lagi di hari Jumat, minggu kedua masih ya. Dan hasil diskusi kita hari Jumat ini ya hanya bisa 1 jam ya. Jadi saya masih hutang 1 jam materi kuliah yang harusnya selesai minggu ini mungkin masih tersisa nanti satu uh, atau 2 subbab lagi. Saya akan share atau berbagi tayangan. Apakah sudah tampak? Sudah, Pak. Udah ya. Oke. Nah, materi kuliah kita sebentar. Materi kuliah kita masih di bab 1 buku edisi keempat itu ya, yaitu tentang bilangan real, barisan, dan fungsi. Kita sudah membahas bilangan real, tapi tidak berarti kita akan membahas barisan dan fungsi sekarang karena masih ada satu topik di atau terkait bilangan real yang terkait dengan topologinya. Nah, rasanya saya tuh baru mengajar ini, tapi ya itu di mata kuliah yang lain, yaitu analisis real lanjut. Yang mengambil analisis real lanjut semester lalu hanya Farel ya. Iya, Pak. Andi mungkin tahun lalu. Medita, Obi Saya belum mengambil ARL. belum. Nah, tapi Anda udah ngambil pengantar analisis real di S1. Kalau Medita udah ngambil ARL ya? Semester ini Pak saya ngambil. Oh, paralel. Oke. Ya. Nah, di ARL tuh nanti tapi pasti sekarang belum nyampe gitu ya. Ada pembahasan tentang topologi di R. Nah, ini yang akan kita bahas, himpunan buka, himpunan tutup, dan himpunan Borel di R. Saya kira saya nggak akan sempat masuk ke barisan dan fungsi ya dalam 1 jam ini. Dan saya tidak ingin terburu-buru membahas topologi. Jadi itu rencananya mungkin saya show, oke, lebih besar dan saya perkecil ini. Baik. Himpunan buka, himpunan tutup, dan himpunan Borel ini ya tadi merupakan kajian topologi gitu ya. Dan semesta kita adalah R, jadi topologi di R. Tapi tidak semua aspek topologi akan kita bahas, makanya judulnya bukan topologi di R, tapi ya beberapa tipe himpunan ini. Ada yang lainnya tentu saja nanti dalam pembahasan kita lihat aja. Nah, apa itu himpunan buka di R ya? Jadi himpunan buka di R itu himpunan yang bersifat, ada yang tahu? Bersifat apa? Bentar, ini saya harus memindahkan box. Ini di mana ya? Di sini aja deh. Duh. Himpunan yang bersifat, jadi A di R itu dikatakan buka bila apa, Andi? Apa? Bila terdapat R kecil positif. Ya harus disebut dulu apa, masa ujuk-ujuk terdapat. Oh, misalkan ada himpunan O yang berisi bilangan real. Nanti terdapat R kecil positif. Aduh, udah deh. Ada yang kelewat. Untuk setiap X anggota A, X-nya harus disebut. Oh iya.
terdapat R positif gitu kan. Sedemikian sehingga kalau enggak Anda mau ngomong apa hanya cuman R. Ya, Iya, Pak. X min R, X plus R, subset dari A. Jadi masih ada di A gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau kita ambil X, maka ada mungkin cuman selang kecil, tapi dia seluruhnya tuh ada di A gitu ya. Gitu. Nah, interval buka seperti AB ini merupakan himpunan buka gitu ya. Tapi himpunan buka bukan hanya interval. Bisa memberi contoh himpunan buka yang bukan interval. Gampang-gampang susah. Ya, gampang-gampang susah pertanyaan saya kan untuk memberi contoh himpunan buka yang bukan interval buka. Tapi proposisi 8 ini memberitahu Anda, ya, himpunan kosong itu himpunan buka. Lalu irisan dari sejumlah himpunan buka juga buka, ya, irisan. Tapi ya kalau Anda mengiriskan dua interval, hasilnya interval juga. Jadi kalau ditanya contoh spesifik konkret himpunan buka, Anda masih belum punya contoh selain interval. Nah, paling yang terakhir ini, gabungan. Gabungan dari himpunan buka juga buka. Jadi gabungan dua interval, dan dua interval ini bisa beririsan bisa tidak. Tapi kalau beririsan, gabungan dua interval beririsan jadinya sebuah interval yang lebih besar lagi gitu ya. Tapi kalau saling lepas, ya ini contoh yang bukan interval. Jadi misalnya interval 01 gabung interval 23 gitu ya, 2,3 gitu ya. Jadi itu himpunan buka juga. Tapi selain itu kayaknya susah nyari contoh himpunan buka lagi gitu ya. Di sini jawabannya ya. Every non-empty open set is the disjoint union of a countable collection of open intervals. Jadi memang himpunan buka di R tuh ya nggak jauh-jauh dari interval-interval buka begitu ya. Ini saya tidak akan buktikan. Buktinya Anda dapat pelajari di buku ya. Jadi kalau sebuah interval tentu saja interval buka tentu saja himpunan buka. Tapi bayangkan ada dua, yaitu masih himpunan buka. Nah, countable collection, disjoint union. Jadi bayangkan ada banyak gitu ya. Ya seperti inilah himpunan buka itu gitu ya di R itu. Nah, kalau saya beri ilustrasi buktinya saja, kalau saya tidak tahu himpunan buka itu seperti apa. Tapi tadi dengan definisinya, saya ambil X anggota A, maka di sekitarnya itu masih anggota A juga. Kan gitu ya, Ubi ya? Iya, Pak. Nah, dari situ kemudian saya beranjak. Kalau untuk setiap X ini saya coba extend ini ke kiri sampai ke kanan. Masih anggota A apa enggak gitu ya. Misal masih anggota A, mentok di sini. Sampai sana misal masih anggota A, mentok di sana. Setelah itu bukan anggota A. Tapi jauh di sebelah sana ada anggota A lagi gitu kan. Jauh di sebelah kanan ada anggota A lagi misalnya. Kalau nggak ada anggota A ya selesai. Di sebelah sini ada anggota A lagi. Ya, sebutlah yang tadi X1 gitu ya. Sebelah sini ada anggota A lagi. Lalu lakukan seperti tadi. Ini kalau kecil dia masih anggota A semuanya. Lalu extend sampai mungkin di situ dan di situ anggota A.
Dan ini disjoin. Kalau beririsan, ya tadi antara selang yang memuat X1 dan selang memuat X2 berarti satu selang besar. Bertentangan dengan apa yang saya lakukan tadi waktu memperlebar ke kanan itu katanya tadi sudah mentok, ternyata masih bisa ke kanan kan gitu kan, bertentangan. Jadi tidak akan beririsan gitu ya. Dapat ininya gagasannya ya, Farel. Iya, dapat. Demikian juga di sebelah kiri gitu ya. Nah, saya pakai indeks bilangan asli nih seolah-olah ini pasti terhitung. Kan memang klaimnya nanti countable ya. Ya nggak akan salah-salah amat karena di dalam setiap selang kan ada bilangan rasional ya. Nah, rasional kan terhitung gitu ya. Jadi indeksnya pada akhirnya juga bisa dipilih indeks bilangan rasional yang termuat di dalam selang itu gitu ya. Jadi demikian, jadi kita peroleh dengan proses ininya tapi tadi lisan ya. Jadi untuk setiap X tentukan selang terbesar yang memuat X itu gitu ya. Lakukan itu untuk X yang lainnya gitu ya. Diperoleh sejumlah terhitung interval buka yang gabungannya sama dengan ya kita punya A gitu ya. A buka gitu ya. Jadi gabungannya ya tentunya sama dengan A. Nah, detailnya Anda bukti detailnya Anda baca selengkapnya baca di buku ya. Karena kita tidak sedang membahas ini. Jadi mata kuliah ini kan ukuran dan integral Lebesgue bukan topologi. Bab 1 ini pengantar yang berisi atau membahas pengetahuan yang harus sudah Anda miliki lebih dahulu gitu ya. Harapannya sudah Anda pelajari di kuliah yang lain. Jadi selengkapnya baca di buku ya. Pesan dari proposisi ini sudah tertangkap, yaitu bahwa setiap himpunan buka merupakan gabungan sejumlah terhitung selang buka atau interval buka yang saling lepas. Oke? Ada pertanyaan? Oke ya, jelas ya. Nah, kemudian di buku ini ada istilah yang ya buat saya istilahnya baru gitu ya. Di buku lain mungkin tidak pakai istilah ini. Titik tutupan dan tutupan. Jadi di buku ada istilah ini, closure point gitu ya. Closure point. Lalu kalau tutupan ya closure. Nah, apa itu closure point atau titik tutupan? Jadi saya menerjemahkan closure tutupan, bukan penutup ya. Kenapa? Ya beda antara tutupan dan penutup. Kalau penutup itu sesuatu yang menutupi. Kalau tutupan itu sesuatu yang dihasilkan dari proses penutupan gitu ya. Jadi kalau kita punya A himpunan, lalu X anggota R, itu kita sebut titik tutupan A apabila untuk setiap R positif X min R X min R min X nulisnya sebentar
Kalau ada pertanyaan atau interupsi boleh ya. Apabila X min R, X plus R, ini seperti definisi himpunan buka, kita tinjau selang itu. Tapi sekarang apabila interval ini dengan A itu beririsan, tidak kosong ya. Jadi tidak sama dengan himpunan kosong. Artinya ada anggota A yang termuat dalam interval itu. Jadi kalau dibayangkan ya, si X itu tidak harus anggota A. Di sini ini tidak harus anggota A ya. Tapi di dekat dia, sedekat sembarang lingkungan, itu ada anggota A gitu ya. Ada anggota A. Oke? Nah, tutupan dari A itu adalah himpunan yang notasinya seperti ini, yaitu A digabung titik-titik tadi, di mana X merupakan titik tutupan. Aduh, itu bakal nabrak. Saya hapus aja ini. Jadi A digabung titik-titik tutupannya. Contoh. Kalau A-nya itu interval buka 01. Di sini setiap X anggota A merupakan titik tutupan A. Itu enggak nggak kita cek lagi lah ya. Sebentar, versi di buku ini iris A boleh sama dengan X itu sendiri nggak ya? Ada 2 versi soalnya. Mai bisa cek mungkin. Sebentar, saya akan cek itu. Karena, nah ini, oh ini udah yang Borel. Closure points. Nah ini. Bentar. Perkecil sedikit. 100%. A real number X is called a point of closure of E, himpunannya E, provided every open interval that contains X also, oh ya, jadi boleh X itu sendiri gitu ya. Oke. Confirm ya? Ya, Mei? Iya, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan tentunya selain anggota A ada nggak? Nah, di sini 0 dan 1 itu titik tutupan A. Pakai juga ya karena tadi anggota A. Nggak usah saya buktikan ya. Kebayang kan? Kalau saya ambil lingkungan di sekitar 0, sedikit ke kanan itu ada anggota A. Saya ambil lingkungan di sekitar 1, sedikit ke kiri dari 1 itu ada anggota A kan? Gitu. Tapi kalau jauh dari 1, 1,1 itu bukan titik tutupan A. Ya. Bilangan yang X yang di sebelah kiri 0 dan X di sebelah kanan 1 bukan. Jadi kita sudah identifikasi semua nih. Jadi titik tutupan tuh yang mana saja. Oke? Kalau begitu, tutupan dari A itu A gabung 0 dan 1 saja. Dan itu menjadi interval 0,1 tutup. Nah, mudah-mudahan jadi jelas juga kenapa saya pakai istilah tutupan bukan penutup gitu ya. Jadi
tutupan dari interval buka 01 itu hasil proses menutup, yaitu interval tutup 01. Nah, kalau Anda masih penasaran, kalau yang disebut penutup apa? Ya, untuk contoh ini, penutup itu bilangan 0 dan 1. Kita tambahkan itu, gitu ya. Gitu. Kalau gitu itu tadi titik tutupan. Ya, tapi titik tutupan bukan cuma 0 dan 1. Anggota A juga, gitu ya. Nah, gitu. Udahlah. Istilah itu konvensi, kesepakatan aja. Anda sepakat ya dengan saya ya. Nah, A tutup, dikatakan tutup, jika dan hanya jika A sama dengan tutupannya, gitu. Memuat tutupannya. Tapi di buku, mohon maaf saya akan kembali ke buku. Saya belum hatam ini buku ini, edisi keempat ini. Di sini definisinya jika E mengandung titik. Sama aja kalau E sama dengan E tutupannya, gitu ya. Oke? Ya, contoh interval tutup ini merupakan himpunan tutup. Tapi selain selain interval tutup, himpunan tutup itu ada nggak contohnya yang lain? Kalau tadi himpunan buka saya nanya contoh. Sekarang himpunan tutup yang lain apa contohnya? Obi, bisa ngasih? Himpunan kosong, Mbak. Iya, himpunan kosong, himpunan tutup. Oke, nggak saya tulis tapi ya. Contoh yang lain ya mungkin Z gitu ya. Z sebagai himpunan bagian dari R itu merupakan himpunan tutup juga ya. Karena titik tutupannya ya Z itu sendiri ya, anggota Z itu sendiri ya. Jadi tidak nambah anggota gitu ketika ditutup. Kalau tidak nambah anggota ya tentu saja himpunan itu sama dengan tutupannya. Jadi kalau secara umum yang kita punyai antara himpunan dan tutupannya itu secara umum kita tidak punya itu. Jadi kalau secara umum saya singkat aja ya, secara umum hubungannya apa antara A dengan tutupan itu? Subset ya, Pak. Subset. Tutupannya pasti lebih besar karena dia gabungan kan. Ini kan gabung ya. Jadi ini pasti memuat A. Nah, masalahnya apakah anggota tutupan A itu merupakan anggota A? Itulah yang kemudian jadi definisi ya. Kalau A memuat semua titik tutupannya gitu ya. Nah, tentang himpunan tutup, kita punya proposisi 10 ini. Himpunan tutup, tutupan dari setiap himpunan itu sendiri tutup ya. Jadi kalau kita punya himpunan, kemudian kita tutup, tutupannya ya tutup gitu ya. Cocok lah istilahnya. Nah, tetapi ini ada karakteristik tutupan E itu merupakan himpunan tutup terkecil yang memuat E. Ya. Dalam pengertian, kalau ada himpunan lain, maka kalau F itu tutup dan juga memuat E, maka tutupan E itu pasti termuat dalam F, atau F itu pasti lebih besar daripada tutupan E. Saya tidak buktikan ini, tapi kebayang ya oleh Anda bahwa
himpunan yang kemudian ditambahkan dengan titik-titik tutupan, itu pertama, dia menjadi tutup. Kedua, hasilnya itu adalah himpunan tutup terkecil yang memuat himpunan semula. Jadi menambahkan titik tutupan tuh ibaratnya menutup tetapi dengan atau seperlunya saja. Jadi tidak menambahnya tuh tidak terlalu banyak. Kalau ingin mendapatkan himpunan tutup yang memuat suatu himpunan, kalau mau cepat ya R itu sendiri tutup gitu. Dan dia pasti memuat himpunan kita karena semesta ya. Udah gitu kan. Tapi bukan itu yang kita kehendaki kan gitu ya. Yang kita kehendaki dalam hal ini kita ingin dapat himpunan tutup iya, tetapi jangan yang terlalu besar. Kenapa? Nanti konteksnya ukurannya gitu ya. Ukurannya harus kalau bisa tetap sama gitu ya. Misalnya seperti itu. Apakah itu bisa? Ya mungkin nggak selalu ukurannya sama sih. Tapi kalau sembarangan ya kemungkinan ukurannya akan lebih besar gitu ya. Yang kedua ini hubungannya dengan himpunan buka. Saya kira di topologi dan Anda bisa ngotret juga sebentar. Suatu himpunan itu buka jika dan hanya jika komplemennya tutup. Ya. Jadi kalau A buka, maka A komplemen tutup. Tapi jangan salah ya, antara buka dan tutup ini ketika dikaitkan dengan suatu himpunan, ketika himpunan itu bukan himpunan buka, kita tidak bisa serta-merta menyimpulkan himpunan itu tutup. Beda ya dengan pernyataan proposisi 11 ini. Misalnya saya punya himpunan, ternyata himpunan itu bukan himpunan buka. Oh, kalau gitu dia tutup? Enggak. Bisa juga dia tidak tutup. Jadi ada himpunan yang tidak buka dan juga tidak tutup. Itu di luar proposisi ini ya. Proposisi ini tidak ada urusannya dengan contoh itu gitu ya. Mungkin harusnya tadi saya memberikan contoh. Tapi yang saya katakan ini contohnya apa ya? Interval setengah buka setengah tutup ya Pak? Ya gitu ya. Mudah saja gitu ya. Interval setengah buka, setengah tutup. Jadi itu di luar cakupan proposisi ini. Komplemennya juga nanti tidak buka, tidak tutup juga gitu ya. Begitu. Hati-hati. Topologi itu khususnya himpunan buka dan tutup itu tidak seperti pintu atau jendela ya. Kalau sekarang pintu saya terbuka ya berarti dia tidak tutup. Pintu saya tertutup berarti dia tidak buka. Bukan itu yang dikatakan proposisi 11 ya. Proposisi 11 himpunan itu buka berarti saya tahu komplemennya tutup. Himpunan itu tutup berarti saya tahu komplemennya buka gitu ya. Gitu, seperti itu. Proposisi 12 ini yang contoh trivial istilahnya ya, yang Obi sebutkan juga tadi. Himpunan kosong itu tutup. R itu juga tutup. Berarti pakai proposisi 11, berarti mereka ini buka dan tutup sekaligus juga gitu ya. Jadi karena komplemen si kosong itu adalah R dan komplemen si R itu adalah himpunan kosong, maka kosong dan R itu buka juga. Nah, ini look juga himpunan buka dan tutup itu tidak seperti pintu. Ada himpunan yang bisa buka dan tutup sekaligus gitu ya. Begitu. Sebaliknya ada yang tidak buka dan juga tidak tutup sekaligus. Kemudian ini gabungan dari koleksi terhingga. Nah, tadi ada proposisi yang serupa untuk himpunan buka. Tapi kalau tadi irisan, sekarang gabungan.
Kalau tadi gabungan, sekarang irisan. Gitu ya. Kenapa? Karena ada hukum De Morgan ya, gitu ya. Anda bisa baca-baca lagi nih. Selanjutnya konsep cover. Silakan kalau ada pertanyaan di tengah penjelasan saya ya. Kalau saya punya himpunan buka, maaf bukan himpunan buka, himpunan aja sembarang. Kalau saya punya himpunan A di R, jadi ini misal A di R. Koleksi himpunan pakai huruf apa ya? C ya. Yang merupakan himpunan ya himpunannya apa saja sih, katakanlah B gitu ya. Dan dia koleksinya indeksnya sembarang, jadi bisa di R, di mana indeksnya anggota suatu indeks lah gitu ya. Jadi mungkin kalau perlu indeksnya dicantumkan di situ untuk suatu indeks, himpunan indeks. Indeks itu ya apa saja gitu, bisa bilangan. Bisa subset dari R juga gitu ya. Disebut cover, mungkin saya pakai untuk aja ya, untuk A. Jadi cover untuk A. Cover tidak saya terjemahkan ya, agak bukan susah, tapi kayak nggak pas gitu ya kalau sebut selimut, selubung, sampul, macam-macam ya, kayak nggak pas gitu. Disebut cover untuk A apabila A termuat dalam gabungan si B alfa itu gitu ya. Atau ini notasinya nanti kalau kita nggak menguraikan C-nya itu apa, maka ini kita cukup notasinya gini aja. B-nya anggota si C itu. Nah, selanjutnya juga artinya indeksnya juga nggak disebut ya. Jadi nanti mungkin indeksnya nggak disebut di sini. Indeksnya nggak di sini nggak disebut ya. Gitu. Dalam deskripsinya aja indeksnya muncul. Ada pertanyaan? Nah, oke, saya asumsikan ini cukup jelas ya. Di YouTube pernah ada yang bertanya mengenai indeks. Ya, jadi ketika saya menuliskan gabungan BI, I anggota N, itu dianggap gabungan terhingga. Padahal I anggota N, ya N itu kan semua bilangan asli gitu. Jadi ya itu gabungan dari semua BI, jadi B1 gabung B2, gabung B3, gabung B4, dan seterusnya, nggak berhenti gitu ya. Gitu. Tapi di kepala yang baca notasi itu, seolah notasi itu berhenti gitu ya. Padahal I anggota N menjelajahi semua bilangan asli. Jadi itu notasi seperti ini lebih umum gitu ya. Gitu. Jadi indeksnya nggak tahu terhitung apa tidak gitu ya. Lalu cover buka ini adalah cover dengan, jadi cover itu kan koleksi himpunan. Jadi dengan
koleksinya itu terdiri atas kalimatnya gimana nih? Dengan mungkin dalam konteks di atas dengannya saya ganti nih karena saya pakai dengan saya jadi mandek di situ. Cover yang terdiri atas, nah lebih enak kan, terdiri atas himpunan-himpunan buka gitu aja ya kalimatnya. Ya. Pernah ada yang tanya juga, Pak, TDA itu apa? Terdiri atas. Mungkin teman-teman sering pakai terdiri dari gitu ya. Jadi TDD barangkali gitu. Tapi saya terdiri atas di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, yang baku itu terdiri atas. Oke. Contoh. Contoh apa? Contoh, kalau saya apa nih contohnya? Mungkin saya tadinya mau nulis per N, tapi nggak jadi. Saya mau ganti dengan 1-per N. Nah, ini N-nya bilangan asli. Kalau saya himpun, jadi saya punya 0,0 ya, himpunan kosong ya. Lalu kalau N-nya 1 itu tadi himpunan kosong, kalau N-nya 2, 0,5, lalu N-nya 3, 0,2/3 dan seterusnya. Nah, koleksi ini saya sebut IN deh. Ya, saya sebut IN. Koleksi IN ini sebagai C-nya jadinya. Ini merupakan cover buka untuk himpunan selang buka 01. Betul nggak? Betul nggak, Mei? Iya, Nah, kalau iya saya minta buktikan bisa? Ya? Ya, buktinya mungkin ilustrasi aja. 0 di sini, 1 di situ. Kalau saya ambil bilangan di sini sih langsung tercover oleh 0,5 ya. Kalau saya ambil di dekat 1 yang jadi masalah. Kalau saya ambil X di situ, dia pada untuk suatu N akan tercover oleh interval 0,1-N itu kan? Ya nggak, Ubi? Gitu. Kalau X di sini mah iya gitu ya, tapi kalau X di situ gimana gitu ya. Tapi ada sifat Archimedes. Begitu. Nah, cover terhingga ini adalah cover yang terdiri atas sejumlah terhingga himpunan gitu. Pertanyaannya sekarang, apakah ada subcover? Oh ya, ada istilah subcover nanti. Jadi subcover ini adalah koleksi B dari si C. Misal C cover ya. Misal C cover untuk A. Maaf. Subcover dari C tentunya adalah koleksi ini yang
masih merupakan cover juga. Untuk si A itu, gitu ya. Belum tentu kan kalau diambil subkoleksi masih merupakan cover, belum tentu. Jadi apakah ada subcover terhingga, apalagi kemudian kita minta yang terhingga dari C untuk interval 01 itu. Ada nggak jawabannya, Obi? Tidak ada, Pak. Kenapa? Eh, Kenapa tidak ada? Kalau ada, ya, kalau ada kan pasti dia berhenti di suatu N gitu ya, Pak. berhenti di suatu N, ada N terbesar. Ada N terbesar. Dan gabungannya nanti ya Harus interval. mengcover 01 gitu. Ya, jadi kontradiksinya apa? Gabungannya tadi akan sama dengan interval buka 0,1 min 1 per N terbesar itu. Dan Iya, Pak. kemudian Anda tinggal ambil X sama dengan, atau X di mana? 1 min 1 per 2N aja X. Ya, X di antara 1 min 1 per N terbesar itu dan 1 gitu ya. Di antara itu masih ada X. Nah, itu tidak tercover kan? X itu bukan anggota gabungan si subcover terhingga ini. Oke? Oke, Andi? Oke, Pak. Ya, jelas. Jadi Anda harus bukan berimajinasi, tapi membayangkan interval, membayangkan garis bilangan gitu ya. Membayangkan bilangan X di dekat 1 gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada teorema Heine-Borel yang berbunyi sebagai berikut. Menyatakan ini. Misalkan F tutup dan terbatas. Kalau bahasa topologinya sebetulnya ini himpunan apa nih? Ada yang tahu? Kompak ya. Zano. Oh, iya. Kompak. Cuman kan kita tidak sedang mata kuliah topologi, jadi kata kompaknya tidak dimunculkan, nanti nambah definisi. Ya saya cuman ini aja, mengaitkan aja. Jadi misalkan F tertutup dan terbatas, maka setiap setiap cover buka mempunyai cover terhingga. Tadi contohnya tidak punya. Ya, itu kan karena himpunan yang kita bahasnya interval buka 01 tidak memenuhi hipotesis dalam teorema ini. Tapi coba kalau intervalnya contoh ya, F-nya interval tutup 01. Nah, ini saya tidak akan buktikan, tapi ini ilustrasi aja. Kalau F-nya interval tutup 01, gitu. Mau nggak mau kan si nolnya sendiri anggota suatu himpunan buka. Bayangkan covernya apalah ya, ini cover buka ya. Tapi pasti ada yang memuat 0, dan karena cover buka, maka kita bisa membayangkan ada interval buka yang memuat 0, dan interval buka itu termuat dalam suatu anggota C gitu ya. Jadi anggota C lah gitu. Demikian juga ini 1. Lalu sisanya itu nanti yang ini termuat juga, yang itu termuat juga. Jadi yang di dalam ini ya kira-kira seperti itu. Kasus seperti tadi itu nggak akan terjadi gitu, Obi. Karena
yang di dalam itu mungkin memang tidak nyampe satu, tapi nggak apa-apa kan satunya kan dimuat gitu ya, satunya dimuat, nolnya juga dimuat. Kira-kira gitu. Tentu saja ini buktinya dapat Anda pelajari lah. Kita tidak sedang kuliah topologi, jadi yang penasaran juga penonton di YouTube, Anda bisa pelajari ini sendiri di buku Royden atau literatur yang lain. Ya, pesannya yang penting dari teorema ini, kalau himpunannya kompak alias tutup dan terbatas, lalu kita punya cover buka, maka kita bisa memilih subcover terhingga. Kalau di kuliah ARL saya menyebutkan himpunan kompak itu memang himpunan yang mirip dengan himpunan terhingga gitu ya. Gitu. Karena ada sifat atau sifat ini. Yang tidak memenuhi ini banyak tadi selang buka itu karena ketertutupannya yang dilanggar. Kalau keterbatasannya yang dilanggar, contoh misalnya Z ya, ini keterbatasannya yang dilanggar. Ini tutup dia, tutup, tapi tidak terbatas. Tapi tidak terbatas. Nah sekarang kalau saya punya cover bukanya adalah bilangan bulat itu saya sebutlah N min setengah, N jangan min setengah, min seperempat, N plus seperempat. Ini. Lalu saya gerakan, maaf saya pakai titik 2, kadang-kadang pakai garis vertikal, ya udah garis vertikal. Kalau di buku matematika universitas pakai titik 2 sih biasanya. Tapi ya kadang-kadang saya pakai garis vertikal juga. Ini kan cover buka untuk Z, betul? Farel? Ya, betul Pak. Maaf, salah Farel. Itu karena saya nulisnya N-nya anggota. N-nya Z. N-nya harus anggota Z juga dong. N-nya anggota Z. Nah, ini kan nggak bisa dipilih terhingga buah kan? Gitu. Kalau dipilih terhingga buah, ya pasti ada yang terbesar dan terkecil, dan di sebelah kanan yang terbesar dan sebelah kiri terkecil tidak akan tercover gitu ya. Karena ini covernya juga saling lepas ya. Gitu. Kebayang ya Andi? Iya, kebayang, Pak. Jadi ini tidak mempunyai sub cover terhingga. Dia tidak terbatas sih. Kalau interval 0,1 yang buka tadi tidak mempunyai subcover terhingga untuk cover yang saya berikan sebagai contoh. Kan ini harus every ya. Nah, itu karena tidak tertutup. Tapi kalau tertutup terbatas, teorema Hene-Borel ini menjamin setiap cover buka punya subcover terhingga. Nah, teorema terakhir yang ingin saya sampaikan di sini adalah ini sifat interval bersarang atau sifat himpunan bersarang ya. Ini masih ada, saya harus lebih cepat nih. Ini kalau descending itu artinya Fn memuat Fn plus 1 ya. Mengecil gitu ya. Nah, kalau mengecil-mengecil itu diiriskan ya makin sedikit. Jangan-jangan kosong. Ini kalau sembarang bisa kosong, tapi ini tutup. Kalau Fn-nya sembarang, kalau Fn tidak tutup,
Jadi ini catatan. Dapat terjadi irisan ini kosong. Ya, cari contohnya. Oke? Saya harus beranjak ke slide berikutnya. Mohon maaf kelambatan ya tadi. Ini ada aljabar sigma. Kita udah bahas aljabar sigma. Nah, aljabar sigma Borel ini adalah aljabar sigma terkecil yang memuat koleksi himpunan buka dan tutup ya. Jadi himpunan buka, himpunan tutup itu kalau dihimpun, jadi kalau saya punya himpunan buka, ini koleksi himpunan buka gitu ya. A buka atau tutup gitu ya. Ini bukan aljabar, ini bukan aljabar. Bukan aljabar sigma, maaf. Bukan aljabar sigma. Ya? Mei, setuju? Karena aljabar sigma itu tadi gabungan misalnya bilangan rasional R anggota Q. Bilangan rasional kan himpunan singleton gitu ya. Maaf, singleton gitu. Obi. Itu kan himpunan tutup ya. Nah, ini bukan himpunan buka, bukan himpunan tutup juga gitu kan. Gitu. Oke? Nah, jadi aljabar sigma terkecil yang memuat A itulah yang disebut aljabar Borel ya, aljabar sigma Borel. Artinya anggota B di sini disebut himpunan Borel. Jadi himpunan Borel itu apa? Ya anggota aljabar sigma ini. Contohnya apa? Nah, gitu. Ya contohnya Q itu himpunan Borel jadinya. Ini himpunan Borel. Ya. Saya kira saya masih punya beberapa. Oh, udah habis. Tapi gini, jadi saya balik lagi di sini. Kalau saya punya himpunan buka, saya gabungkan ya. Ini dari satu sama ini Borel gitu ya. Kemudian kalau saya iriskan katakanlah kalau I-nya dari K. Kalau saya iriskan K-nya dari 1 sampai T hingga, ya ini masih Borel gitu ya. Demikian juga yang sebaliknya, yang seperti ini proses melakukan irisan lalu gabungan ya dengan kombinasi seperti ini semua Borel gitu nantinya. Di buku ini disebut F sigma atau G delta. Saya tampilkan sedikit halaman dari buku sebentar dan Anda boleh bertanya dalam 1 menit terakhir. Himpunan Borel nah ini ya. Jadi udah tampak Obi yang kursor saya bergerak? Enggak ya?
Eh, belum. Tampilannya masih PPT, Pak. Oh Masih. iya, kecuali di rekamannya atau di YouTube nanti ya. Jadi yang saya tulis inilah, yang saya tulis dalam kotak ini ya, itu di buku ada. Itu yang mau saya katakan ya. Jadi itu sebentar saya aja yang ngintip apa yang ada di buku. Halaman 20 nantinya. Halaman 20 accountable intersection of open sets itu G delta. Accountable. Ya, jadi kalau AI itu buka, diiriskan itu belum tentu buka. Kalau digabungkan masih buka gitu ya. Jadi yang pertama gabungan AI dari K sampai Tatrinya tuh masih buka. Tapi irisannya belum tentu buka. Jadi ini G delta ini. Ini G delta ini. Ini tuh himpunan G delta ya. Sementara yang ini himpunan F sigma ya namanya gitu ya. Ada sedikit pembahasan tentang itu di buku dan Anda bisa baca itu sendiri. Jadi mohon maaf nanti itu udah halaman 20 dan itu akhir dari subbab 1.4 ini ya. Ya. Oke. Saya kembali. Jadi Anda masih melihat slide, jadi kita berhenti di sini dan kuliah yang akan datang akan membahas barisan bilangan real, fungsi kontinu dari R ke R. Oh, tentu saja karena kuliah yang akan datang hari Senin, tentu saja kita akan mulai masuk bab 2 ya. Jadi dan mungkin 2.1 gitu ya. 2.1 sudah tentang apa? Ukuran lebek, Pak. Bentar, saya cek ya. Khususnya 21 itu membahas Gak masuk ke B, Pak. pengantar ya. Pengantar ukuran lebek, masih pengantar. Mudah-mudahan saya udah bisa masuk ke ukuran luar ya. Pengantar ukuran lebek dan ukuran luar. Jadi mudah-mudahan saya bahas ini tentang ukuran luar. Ya. Oke, itu rencananya. Hari ini cukup. Terima kasih sudah mengikuti kuliah ini.